Saudara-saudari yang terkasih berkat dalam, semoga sehat semuanya. Suatu saat ada umat mengirim daharan itu bersama dengan anak kecil, anaknya itu. Lalu sambil ngobrol itu saya tawari pisang. Ada pisang itu, saya tawari satu, dia pegang sebelah tangan kiri. Coba saya tawari lagi, dia pegang sebelah tangan kanan gitu. Saya tawari lagi, mulai bingung pegang gitu begini. Saya tawari lagi sambil main-main gitu. Dia mulai pegang bingung, dikempit gitu, akhirnya jatuh, nangis. Lalu saya berpikir itu seringkali juga kita alami. Kadang-kadang kita tidak berani memilih dan melepas sesuatu, sehingga bahkan kita tidak bisa menikmati apapun yang seharusnya sudah bisa kita nikmati. Kalau misalnya pilih satu saja atau dua saja, itu pasti bisa dinikmati. Tetapi karena serakah ya nggak bisa. Suatu saat saya juga diberi jam oleh seseorang. Belum lama saya diberi jam, itu jam yang lama itu sudah saya pakai 5 atau 6 tahun gitu. Tiba-tiba ada seorang operator datang, Romo saya minta jam tapi yang Romo pakai. Lalu dengan spontan saya katakan, ya pakai saja. Karena saya sudah berpikir saya punya yang baru. Maka setidaknya saya mengatakan, oh ini saya sudah puas. Maka saya dengan mudah melepaskan begitu. Saudara-saudari yang terkasih, dari dua pengalaman yang saya sampaikan tadi, saya mau mengajak saudara-saudari untuk memahami berkaitan dengan soal melepaskan sesuatu. Melepaskan sesuatu yang tidak begitu kita perlukan atau tidak begitu penting bagi kita itu gampang. Jadi ya sudah gitu. Misalnya kalau sesuatu peristiwa atau barang itu ya sudah, karena mungkin tidak begitu berarti bagi kita. Tetapi kalau itu masih sangat kita perlukan, melepas sesuatu itu nggak gampang, apalagi melepas orang. Karena melepas sesuatu itu bukan hanya soal melepas, tetapi saya itu akan kehilangan. Dan peristiwa kehilangan ini yang menakutkan. Menakutkan tetapi juga menyakitkan. Menakutkan kalau itu yang kita lepas orang berarti kita akan sendirian. Menyakitkan karena kita kehilangan tadi. Misalnya lagi senang-senangnya dengan pacarnya, lagi sayang-sayangnya, ditinggal ngomong gitu, ditinggal pergi, ya nggak enak, sakit. Tetapi ketika itu sudah kita tidak suka dan sebagainya, ya nggak masalah. Atau orang tua misalnya, ketika dia harus ditinggalkan oleh anaknya yang harus studi, harus sekolah ke tempat lain, nggak mudah, karena harus melepaskan sesuatu dengan pikiran apakah anak ini nanti bisa atau tidak gitu. Ada tantangan yang dipikirkan oleh orang tua. Nah, saudara-saudari yang terkasih, Yesus hari ini mengajak kita untuk memikirkan ini, terutama kaitannya dengan pilihan hidup. Berani kita tidak melepas sesuatu demi sesuatu yang lebih utama, lebih penting. Terutama kalau pilihannya adalah keselamatan. Terutama kalau pilihannya adalah antara memilih Kristus dengan memilih yang lain. Dan Yesus sekarang ini, hari ini membandingkan itu dengan sesuatu yang sulit. Tidak main-main yang mau diperbandingkan antara milih Kristus dengan orang tua, dengan anak, dengan saudara-saudari orang yang kita cintai. Tetapi pilihannya jelas. Kalau milih Kristus berarti Yesus yang menjadi utama. Bukan berarti kita mengabaikan keluarga kita, tetapi Yesus menjadi yang utama daripada pribadi yang lain. Tapi Yesus ingin supaya kita itu tidak menderita, melakukan sesuatu dengan terpaksa. Tetapi ingin Yesus supaya kalau mengikuti dia itu dengan gembira. Tetapi Yesus juga menunjukkan konsekuensinya. Berat, dan tadi dikatakan harus berani menanggung salib. Tetapi yang diminta dari kita adalah totalitas.
tidak boleh setengah-setengah. Maka soal mengasihi dan berkorban, soal melayani, itu hanya bisa kalau kita itu sudah bisa melepaskan banyak hal dalam diri kita, termasuk keluar dari diri kita. Kita hanya bisa melayani dengan tulus, mencintai dengan tulus, kalau tidak lagi mementingkan diri kita sendiri. Tetapi yang utama adalah Kristus dan pekerjaannya dan kehendaknya. Itulah yang hendak kita laksanakan. Maka saudara-saudari yang terkasih, hidup yang dianugerahkan Allah kepada kita itu sungguh-sungguh menjadi kesempatan yang berharga, di mana kita diajak untuk ikut serta dalam karya keselamatan, tetapi terutama bagi kita sendiri untuk berani melepas hal-hal yang membuat hidup kita itu berat, membuat tidak bisa sepenuhnya mengikuti Yesus. Maka mari kita mohon rahmat, mohon berkat, supaya sungguh-sungguh jalan kita itu diringankan, karena kita menjadi pribadi yang ikhlas, yang tulus. Ketika mengikuti Yesus, ya sudah, saya ikuti Yesus, dan orang itu akan menjadi tahu dengan apa yang kita katakan, yang kita lakukan, akan mengatakan, oh ya, ini betul-betul adalah murid Kristus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.